Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ini kita mau eksperimen tentang kultur si kutu air di berbagai air ya, di berbagai jenis air. Ini lagi uji coba lagi ya kan. Dan kebetulan ini mungkin bukan mungkin ya, ini insya Allah kutu air jenis yang berbeda teman-teman. Ini yang gue dapat ini Daphnia. Jarang-jarang gue dapat Daphnia di alam, serius. Dan ini gue yakin banget Daphnia karena gede-gede banget teman-teman. Gue juga kaget, kelihatan banget kasat mata gitu loh. Pas lagi disolokan tuh kelihatan merah-merah. Kalau yang Moina kan biasanya kecil-kecil ya, dan ini gede-gede banget gitu. Karena gue bingung di Aceh sini gue nyari Daphnia tuh sulit banget ya. Tapi katanya kalau Daphnia tuh masa hidupnya kan lebih lama ya, dan dia lebih mudah dibandingkan Moina. Nah gue pengen uji coba seperti apa. Oke, karena di Banda Aceh gue nyari nggak dapat, dan yang mengkultur pun gue nggak dapat. Rata-rata orang di sini mengkultur itu jenis Moina gitu, jarang yang jenis Daphnia. Oke, yang gue beli perlakuan adalah pertama si Daphnia ini atau kutu air ini, kutu air raksasa ini. Gue mau beli perlakuan yang pertama, gue sediain 4 ya, 1 2 1 2 3 4. Ini ada 4 ini. Yang pertama ini gue beli perlakuan yang sebelah sini. Ini pakai air sumur, air biasa ya, air sumur. Ini gue udah endapkan. Yang ini gue menggunakan air hujan, kebetulan banget lagi musim hujan, jadi gue ngendapin air hujan. Udah sehari ini air hujan gue endapin. Ada 4 ya, 1 2 3 4. Tentunya dengan perlakuan yang berbeda nanti. Jadi ini dari air sumur biasa, ini dari air hujan, ini dari air apa namanya, lupa gue, air cupang. Nah, jadi gue punya air cupang nih, banyak air cupang. Air cupang-cupang yang habis gua cuci, gua bersihin, airnya gua pakai nih 4 1 2 3 4. Ini air dari bekas cupang. Karena kalau air bekas cupang logikanya banyak biasanya ada infosorianya, ada apalagi namanya, ada apa sih namanya, banyak bekas-bekas kotoran si cupang segala ya. Kotoran cupang, kencingnya cupang. Emang cupang bisa kencing ya? Bisa dong. Nah, kotoran cupang itu kandungan amonianya banyak teman-teman gitu ya, sampah-sampah nitrogen ya. Kalau kita kan kebanyakan di manusia tuh urea, kalau di cupang, di kelompok-kelompok hewan akuatik biasanya itu amonia yang banyak ya. Nah yang berikutnya gue ini dapat dari air cacing teman-teman. Kebetulan gue ternak cacing rambut juga, cuma belum banyak-banyak banget ya. Jadi ini air bekas cacing rambut ya kan, dimana airnya itu pastinya banyak kandungan bahan-bahan organik atau mungkin anorganik ya. Biasanya organik sih yang udah kecil-kecil ya kan. Jadi dari air ampas tahu campuran di sini. Berarti ini banyak kandungan zat organiknya di sini teman-teman. Jadi gue pakai ini ya. Pertama ini pakai air sumur biasa, ini pakai air hujan. Yang berikutnya ini pakai air bekas cupang. Yang berikutnya ini pakai air bekas cacing. Nah, gitu teman-teman. Nah, perlakuan yang gue berikan ini pertama adalah, kan ada 4 nih, 1 2 3 4 ya. Jadi yang pertama ini yang pertama ini semua sama. Nah, pakai air apapun pertama ini gua nggak kasih gua nggak kasih perlakuan apa-apa teman-teman. Ini gua anggap sebagai kontrol. Jadi ini yang sebelah sini kontrol semua. Ini kalau tadi ini air bekas cacing rambut, berarti ini air bekas cacing rambut aja, gua nggak apa-apain. Yang ini berarti air apa tadi, bekas cupang. Ini air hujan, ini air sumur biasa. Ini gua beri perlakuan teman-teman yang ini. Jadi ini sebagai kontrol. Nah, yang ini gua kasih pelet teman-teman. Kan sering denger tuh yang namanya kutu air, apalagi Daphnia biasanya sering dikasih pelet. Kebetulan gua nggak ada pelet. Apa tuh yang pelet Fengli apa kalau nggak salah ya? Gua nggak ada, jadi gua pakainya pelet merek Takari ya. Gua pelet merek ini ya kan. Ini pelet buat ikan hias ya kan. Nah, pelet buat ikan hias. Jadi gua taruh di sini peletnya nanti. Nah, yang berikutnya ini gue nggak apa-apain, ini gue kasih pelet, yang ini gue kasih air hijau teman-teman. Nah harusnya sih yang udah terbukti buat kultur kutu air mau Daphnia mau Moina itu yang biasanya bagus adalah chlorella. Kebetulan gue nggak punya chlorella teman-teman, gue belum ada chlorella, jadi gue masih pakai ini air hijau biasa nih. Nah ini bukan chlorella ya, bisa jadi mungkin ada chlorella di sini, tapi bisa jadi itu sedikit atau gimana. Pokoknya intinya ini kelompok alga. Bisa alga hijau, bisa alga biru. Yang pasti alga-alga ini berkumpul di sini. Gue nggak tahu kelompok apa gitu. Yang pasti ini kelompok alga yang mungkin fungsinya bisa memberi makan si Daphnia atau si Moina. Jadi ini ya, yang ini gue beli perlakuan, gue kasih air hijau di mana ada alga atau kelompok fitoplankton. Di mana ini kan zooplankton. Zooplankton kan makanannya fitoplankton gitu ya. Nah yang terakhir ini gue beri perlakuan, gue kasih ini teman-teman. Ini kotoran puyuh teman-teman, kotoran puyuh gue aduk-aduk, nanti gue akan berikan ke sini. Nah kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, jadi itu perlakuannya teman-teman ya. Gue beri perlakuan yang pertama ini kontrol, gue nggak apa-apain. Yang kedua ini gue kasih air apa, gue kasih pelet. Yang ini gue kasih air hijau.
Yang ini gue kasih air kotoran puyuh. Oke, kita beli perlakuan. Ya, oke. Ntar. Udah. Udah. Oke teman-teman, sebelum gue lanjutin, ini gue mau ngukur pH dulu ya teman-teman ya, biar lebih asik, biar lebih keren ya. Jadi ini air sumur. Ini gue bersihin ya. Ini gue bersihin di air Aquades ya. Air Aquades apa? Air isi ulang ya. Kebetulan air isi ulang gue pH-nya sekitar 7,6 ya. Ini pH-nya 7,6. Nah, kita cek ya. Dari yang pertama air sumur. Nah, pH air sumur berapa? Air sumur pH-nya sekitar 7,5 ya. Jadi pH air sumur 7,5 teman-teman. 7,5. Ini untuk air sumur ya. Kita cuci dulu. Nah, berikutnya kita ukur pH air hujan. Katanya air hujan kan asam. Nah, kita lihat air hujan di Aceh itu asam apa enggak. Kita cek ya, kita angkat aja. Oh, ternyata pH-nya malah 8 teman-teman. Oh, enggak, belum. Oke, pH-nya pH di sini malah nggak terlalu asam, malah basah teman-teman, 7,8. Coba kita ukur yang lain ya. Jadi air hujan di sini ternyata masih belum asam teman-teman ya. Masih bagus berarti air hujan di Aceh. Bahkan ini 8 teman-teman. Ini pH air hujan di Aceh 8,7,9. Oh, berarti air hujan di Aceh masih bagus. Belum asam. Jadi hujannya belum terlalu asam. Nah, itu ya. Itu air hujannya jadi pH-nya asam di sini teman. Di sini pH-nya basah teman-teman ya, di atas 7. Yang berikutnya air rendaman cupang. Air rendaman cupang itu berapa pH-nya? pH-nya juga basah 8,2 ya, pH-nya basah ya. 8,2, jadi masih basah. pH-nya di atas 7 semua. Yang agak rendah tadi berarti air sumur ya teman-teman ya. Kita cuci lagi. Baru kita ukur sekarang air ini teman-teman, air bekas cacing. Air kascing sebutannya. 7,93. 7,9 teman-teman. Jadi pH-nya 7,9. Rata-rata pH-nya di atas 7 semua. Jadi hampir tidak ada perbedaan pH di antara semua air ini. Hampir tidak ada perbedaan pH ya kan. Yang paling rendah yang ini ya teman-teman ya, air sumur ya. Oke, kita coba langsung sekarang. Perlakuan yang kita lakukan adalah yang pertama seperti yang gue bilang tadi, gue mau kasih pelet. Nah, ini dia. Gue mau kasih pelet ya. Gue beli perlakuan pelet ya. Peletnya kita hancurin dulu aja ya. Kita hancurin dulu peletnya sebentar ya. Ini peletnya kita hancurin dulu teman-teman. Di pause. Nih teman-teman, udah siap semua perlakuan yang mau gue lakuin. Ini pelet ikan, pelet air hijau, kotoran puyuh, air kotoran puyuh. Oke, ini ya, gue ulang lagi teman-teman ya, teman-teman sini ya. Oke, nah ini yang tadi air sumur, air hujan 4 ya, air cupang, bekas cupang, air bekas ikan, air kotoran, air apa namanya, lupa, air cacing. Nah, kita coba ya. Nah, ini yang pertama tadi yang di ujung ini kontrol ya, kontrol ini yang di pojok-pojok 1 2 terus 3 4. Nah, kontrol ini gua nggak apa-apain teman-teman ya. Ini dari yang paling sini dulu ya, biar kelihatan ya. Jadi yang ini, yang kontrol gua nggak apa-apain, murni airnya aja. Nah, ini sekarang gua kasih pelet. Yang pertama ini gua kasih 1 sendok pelet ya. Pelet kan sering dipakai buat makanan si kutu air ya, gua kasih pelet ya. Nah, ini yang air cacing, ini yang air cupang. Nah, ini peletnya. Ini yang air apa tadi nih? Air hujan. Nah, ini yang air sumur. Nah, oke. Oke, masing-masing 1 ya, ini masih bisa nih. Gua kasih 1 lagi biar banyak. Nah, ini juga gua kasih lagi. Jadi ini yang pertama air apa tadi? Air yang dikasih pelet. Nah, berikutnya ini yang gua kasih air hijau teman-teman. Yang gua kasih air hijau ini mungkin agak lebih banyak ya. Yang gua kasih air hijau ini agak lebih banyak. Ini air hijau yang sebelah sini ya teman-teman ya. Air hijau. Oke. Air hijau yang udah ada alganya. Nah, gua kasih segini lah, agak banyak dikit ya. Karena kan dia larut di air nih. Air hijau. Oke, air hijau. Ini juga air hijau, terus ini juga air hijau. Air hijau. Jangan sampai salah nih. Salah bahaya. Air hijau, ini air hijau lagi. Ini fitoplankton ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya apalagi yang belum? Ah, ini dia. Air kotoran puyuh. Nah, ini.
air kotoran puyuh. Gua akan berikan air kotoran puyuh ya di sini ya. Oke, 1 air kotoran puyuh. Ini juga air kotoran puyuh. Ini juga air kotoran puyuh. Ini juga air kotoran puyuh. Oke. Nah, gitu teman-teman. Ini kira-kira penelitian yang gue lakuin, dan sekarang tinggal gue masukin ini ya, masukin apa sih, si dapnianya. Oke, kita masukkan dapnianya sekarang ya. Oke, ini dia. Kita ambil, kalau bisa jangan kena apa namanya, jangan sampai kena cacing apa namanya sih, jentik-jentiknya ya. Kena dikit. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah, ini dia. Ini dapnianya teman-teman ya, gue taruh di semua tempat. 1, oke. Jangan sampai kena apa namanya, si jentik-jentiknya. Terus kita beli perlakuan yang sama. Oke. Terus skip aja. Udah teman-teman, udah semua gue berikan tadi, udah gue kasih semua si dapnia ini. Nah, ini kelihatan. Ini yang gue berikan 1 sendok seginilah. Nah, ini udah gue berikan semua segini masing-masing. Kita tunggu ya selama beberapa hari ya kan. Kita lihat. Ini kena mataharinya sedang-sedang aja, nggak terik-terik banget ya. Karena kebetulan nih gue taruh di tempat begini karena gue takut jatuh. Nih anginnya lagi kencang banget di Banda Aceh ya. Lagi kencang banget anginnya, makanya gue nggak berani gitu. Nah, ini sisanya mungkin akan gue kembang biakan di kolam yang udah gue punya. Kolam yang gue punya udah ada air hijaunya, tapi bukan chlorella ya teman-teman ya. Kalau chlorella kan sudah terbukti ya kan, tapi ini gue gunain air hijau biasa. Nah, ini air yang gue pakai teman-teman. Jadi ini gue pakai air hijau biasa. Ini dari sungai teman-teman. Gue ngambil dari sungai itu, gue taruh di styrofoam ini. Ini air hijau biasa ya kan. Yang pasti ini ada alga-alga, cuma bukan jenis chlorella ya. Terus dan alhamdulillah sih beberapa kali bisa panen gue. Cuma kayaknya nih udah harus diganti airnya. Udah terlalu banyak amoniaknya kayaknya. Gitu. Udah terlalu banyak amoniaknya karena gue kasih pupuk juga kemarin. Sama ini teman-teman, yang gue dapet di sini. Ini air bekas kotoran puyuh udah terbukti sih. Ini lumayan banyak nih kutu airnya. Tuh. Teman-teman bisa lihat, tapi ini jenisnya jenis Moina ya teman-teman ya, bukan dapnia. Ini yang jenis Moina di sini. Kelihatan situ. Ya. Oke. Ini kutu air kelihatan ya, gerak-gerak ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat tuh gerak-gerak. Ini gerak-gerak ini kelihatan. Ini kutu air teman-teman. Nah, ini dia. Tapi ini jenis yang Moina gitu. Nggak kelihatan ya, warna airnya warnanya coklat. Banyak ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini kutu air jenis Moina. Campur sini ya. Ada juga yang kutu yang jenis-jenis yang lainnya macam-macam. Jadi ini pakai kotoran puyuh. Ya. Oke. Ya, kita tunggu eksperimen kita selama beberapa hari, nanti gua akan update kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.